Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persawitan, salam kulit sawit. Jadi akhir-akhir ini ya, banyak sekali teman-teman konten kreator di media sosial ya yang masih memperdebatkan masalah bibit sawit, yaitu antara bibit cabutan, mariles, abal-abal ya dengan bibit unggul. Jadi saya di sini ya izinkan untuk menanggapi tanpa melakukan pembelaan kepada salah satu pihak ya. Karena saya juga ini bukan seorang dari pembibitan ya kan, dan juga seorang pekebun sawit ya, hanya seorang pekerja. Jadi saya ngambil jalan tengahnya lah. Saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai masalah bibit sawit ya. Jadi begini teman ya, banyak yang bilang, yang mengunggulkan, mengagungkan masalah bibit unggul ya. Kalau bibit unggul pasti bagus, 100% bagus, hasilnya pasti bagus ya, ketahanannya bagus. Dan banyak juga teman-teman yang bilang, berpendapat bahwa bibit lelesan, bibit cabutan lebih tahan hama, lebih bagus ya. Jadi semua itu pendapat mereka itu sama-sama benar menurut saya ya, sama-sama benar. Karena begini, kalau bibit cabutan dibilang bagus, kalau yang dapat hasilnya bagus, itu memang bagus karena apa? Karena saya sudah membuktikan. Saya seorang pekerja, banyak dari pemilik kebun ini menanam bibit itu bibit cabutan, hasilnya bagus-bagus. Cuman rata-rata sawitnya menjadi sawit dura, ya sawit buah batu ya. Besar-besar, bagus-bagus. Karena disokong dengan perawatan yang bagus dan dengan cara pemilihan bibit pertama itu pemilihannya itu bagus dan benar. Tapi kalau seperti ini kawan ya, ini kita langsung ke lokasi ya. Ini bibit cabutan ini ya. Nah, ini dari sekian hektar ini ada sekitar 3 hektar lebih ya. Ini punya tetangga sebelah ini. Buahnya kayak gini nih. Ini bibit cabutan. Tapi saya di sini nggak berpendapat kalau bibit cabutan itu nggak bagus. Ini hanya kesalahan dari cara memilih bibit. Karena sebenarnya bibit cabutan ini bisa kita pilih juga ya. Bisa kita seleksi, bisa kita cari tahu seperti apa yang bagus ya. Ini yang ini. Sampai ke sana-sana tuh. Ini kurang bagus ini. Tapi sebagian yang kemarin itu bagus itu. Bisa mencapai standarnya itu 15 kilo, 20 kilo, bahkan ada 50 kilo. Bibit yang udah tua udah besar ya. Nah, ini yang masalah bibit cabutannya. Berarti selektif dalam memilih bibit. Itu bisa jadi ya. Saya nggak membela sana, membela sini ya. Saya ambil jalan tengah. Dan satu lagi masalah bibit unggul. Bibit unggul itu memang bagus ya. Udah melalui beberapa proses penelitian ya, labor, bagus memang. Tapi nggak menjamin juga bagus semua. Karena ternyata itu yang kemarin itu yang ada 5 hektar itu yang kita kerjakan itu ya. Itu ada sekitar berapa tuh? 10-an lah. Memang bagus termasuk ya, dikategorikan bagus ya. Tapi kalau dibilang bagus semua itu kita pun kurang setuju. Ini di lapangan ini ya. Tapi saran dari kita ini seorang pekerja kalau bisa usahakan menanam bibit itu yang bagus ya. Menanam bibit yang bagus. Bukan saya menyarankan menanam bibit unggul. Ya, bermerek itu enggak. Saya menyarankan karena saya ini seorang pekerja menanam bibit yang bagus karena kalau bibitnya bagus, hasilnya akan bagus ditopang dengan perawatan yang bagus. Karena sawit ini jangka panjang ya. Dari 5 tahun menghasilkan sampai usia bisa sampai 30 tahun. 25 minimalnya ya. Seperti itu ya. Jadi saya nggak menyarankan, saya nggak menjelekkan masalah bibit cabutan, karena ternyata bibit cabutan itu banyak yang bagus. Ya, saya seorang tukang manen, seorang kulit sawit, nggak punya kebun, belum punya kebun ya. Saya nggak membela sana, nggak membela sini. Dan saya juga tidak bilang bibit unggul itu bagus. Ya, bibit bermerek itu bagus enggak. Yang jelas saya menyarankan tanamlah bibit sawit yang bagus. Seperti itu ya. Biar teman-teman bisa berpikir sendirilah. Seperti apa sih yang bagus, ciri-cirinya bagus ya. Dan apa sih resikonya kalau kita menanam bibit yang kurang bagus. Kan seperti itu. Jadi saya ngambil jalan tengahnya aja ya. Daripada jadi perdebatan terus antara yang ini nyenggol yang ini, nyenggol yang ini, nyenggol yang ini, itu rasanya kurang gimana gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Sama-sama bagusnya, cuman ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu ya kawan ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya kepada para senior. Ini sekedar ambil jalan tengahnya aja. Bibit cabutan itu bagus. Kalau pandai memilih, menyeleksi, mudah-mudahan bagus. Tapi jangan lupa perawatannya ya. Bibit unggul juga bagus. Karena udah melalui uji lab, uji penelitian ya. Uji penelitian udah bagus. Cuman nggak ada jaminan bibit unggul itu bagus. Jaminannya itu nggak ada. Cuman biasanya bibit unggul itu 90% ke atas itu biasanya bagus. Seperti itu kawan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam persawitan, salam kulit sawit, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.